kabar siswa-siswi SMP Negeri 2 Patrol? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pelajaran kali ini kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai selesai. Untuk kehadiran kalian yang mengirimkan tugas di akhir pembelajaran kali ini, Ibu anggap itu yang hadir mengikuti pembelajaran kali ini. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai penawaran. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian pertama dapat menjelaskan pengertian penawaran. Yang kedua, kalian harus bisa memahami faktor-faktor yang menentukan penawaran, dan yang ketiga, kalian bisa membuat atau menunjukkan kurva penawaran. Minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai permintaan. Masih ingat? Ya, tentunya kalian kalau belajar permintaan harus posisikan diri kalian sebagai pembeli. Nah, untuk penawaran, posisikan kalian sebagai pedagang, penjual, ataupun produsen yang menghasilkan suatu barang dan jasa yang nanti akan ditawarkan kepada konsumen. Nah, kalian bisa lihat di lingkungan kalian. Ada produsen susu kedelai, produsen bawang merah, mungkin yang di Tulang Kacang dan Bugel. Ya, kalian tahu ada bawang merah, produsen bawang merah atau petani bawang merah. Kemudian yang penjual pedagang cilok, pedagang bakso, mereka ketika berjualan posisi mereka itu tentunya dengan menawarkan barang sebanyak mungkin atau dalam jumlah yang banyak dengan harapan mereka akan mendapatkan laba atau keuntungan yang banyak. Nah, tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang. Ketika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan cenderung bertambah. Begitu juga sebaliknya. Ketika harga turun, jumlah barang yang akan ditawarkan cenderung berkurang. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan mengenai pengertian penawaran adalah kesanggupan atau ketersediaan penjual dalam menjual berbagai barang dalam berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian menyimak video berikut ya. Apa yang kalian pikirkan setelah kalian melihat ketiga gambar di atas? Gambar pertama, orang yang sedang berbelanja sayuran. Gambar yang kedua masih sama, yakni gambar orang yang sedang berbelanja. Dan gambar yang ketiga, ini ada orang yang sedang berbelanja juga di mall. Ketiganya melakukan aktivitas pembelian. Benar begitu? Baik, kita lanjutkan ya. Penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa, diperlukan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga tertentu. Dalam hidup kita memiliki banyak kebutuhan, antara lain kebutuhan makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Dan kebutuhan kita itu tidak akan terpenuhi jika tidak ada yang membuat atau memproduksinya. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut kemudian ditawarkan kepada konsumen. Sebagai contoh, pada layar kalian itu ada gambar seseorang yang sedang memproduksi roti. Namun setelah selesai produksi, roti tersebut kemudian akan ditawarkan kepada konsumen. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang tersebut. Apabila harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan itu cenderung bertambah. Sedangkan apabila harganya turun,
maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Sebagai contoh, ketika virus corona meluas, maka harga masker itu naik, terutama harga masker medis. Disusul dengan banyaknya masyarakat atau banyaknya produsen yang memproduksi masker kain sebagai alternatif dari penggunaan masker medis. Saat virus corona meluas, itu masker kain harganya juga cenderung naik. Maka dari itu, penawaran dari produsen terhadap masker kain kepada konsumen itu juga mengalami kenaikan. Penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Definisi penawaran hanyalah mencerminkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan penawaran ada 4. Yang pertama, biaya produksi, kemudian ada teknologi, ada pula harapan untuk mendapatkan laba dari produsen, dan ada pula faktor non-ekonomi. Bagaimana hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan? Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah pula. Dan jika harga barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Contohnya ketika harga masker melonjak tinggi, maka produsen itu berbondong-bondong untuk menjual masker, baik masker medis maupun masker yang terbuat dari kain. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, kita masuk ke contoh bagaimana cara membuat kurva penawaran. Seperti permintaan bahwa garis tegak lurus adalah garis untuk harga atau P atau Rp, ini ditunjukkan oleh rupiah, dan Q atau quantity adalah jumlah yang ditawarkan. Dalam hal ini, jumlahnya itu bersatuan butir. Ketika harga per butir 4.000, maka jumlah yang ditawarkan 100. Ketika harga 4.000, ini 4.500 seharusnya, jumlah yang ditawarkan 100. Ketika harga naik menjadi 5.500, maka jumlah yang ditawarkan juga naik menjadi 125. Ketika harga 6.000, maka jumlah yang ditawarkan naik lagi menjadi 150. Ketika harga menjadi 7.500, jumlah yang ditawarkan naik pula menjadi 175. Dan ketika harga melonjak tajam menjadi 9.000, jumlahnya pun yang ditawarkan akan juga melonjak menjadi 200 butir. Kemudian titik-titik yang telah kita buat tadi, kita buat garis lurus yang disebut dengan garis supply atau garis penawaran. Setelah kalian menyimak tayangan video tadi, masih adakah yang belum paham? Jika kalian belum paham, Ibu akan simpulkan dari video tadi, di mana pengertian penawaran adalah kesanggupan atau ketersediaan penjual dalam menjual berbagai barang dalam berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Sementara faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama adanya biaya produksi, yang kedua teknologi, yang ketiga faktor ingin mendapatkan keuntungan atau laba, dan yang terakhir yaitu faktor non-ekonomi, bisa dari kebijakan pemerintah, adanya larangan impor, ataupun musibah atau bencana, entah banjir, gempa, dan lain sebagainya. Nah, untuk kurva penawaran, nanti kalian bisa kerjakan tabel berikut ini. Untuk penilaiannya, nanti ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, Ibu akan nilai dari ketepatan kalian mengirim jawaban atau hasil kerja kalian. Sementara untuk keterampilan, Ibu akan nilai dari ketepatan gambar, kerapihan gambar, dan ketepatan kurva
penawaran. Jika kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan tabel tadi untuk dibuat menjadi kurva, boleh kalian langsung WA ke Ibu menanyakan hal yang belum paham. Bagi yang sudah paham, silahkan kalian langsung kirim tugas ke Ibu. Ibu tunggu sampai hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan pelajari mengenai pasar dan harga. Ibu harap kalian membuat catatan atau rangkuman pada buku catatan kalian. Sehat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.